Pemirsa setia Mr. Tukul, pada episode sebelumnya, tim melakukan penelusuran di bumi perkemahan Coban Rondo sembari bernostalgia dengan tayangan-tayangan terbaik Mr. Tukul. Puluhan hektar wilayah yang berada di Kabupaten Malang ini didominasi pohon-pohon lebat. Berada di atas ketinggian 1135 meter dari permukaan laut menjadikan kawasan ini berhawa sejuk dan lembab. Hal itu tentu menyiratkan bahwa tempat ini merupakan hunian yang nyaman bagi makhluk-makhluk tak kasat mata. Di areal yang dijejali pepohonan tinggi ini, Ria Winata melihat banyaknya aktivitas astral dipenuhi sosok berparas cantik. Terlebih lagi kabarnya gangguan yang kerap menimpa terbilang ekstrim. Kesurupan dan dilihatin, Mas. Kayak ada sosok cewek baju putih, orang tua, kayak gitu. Makhluk-makhluk dari dimensi lain seolah tak terima tempat tinggalnya diusik. Yang patut digarisbawahi, sebagian besar gangguan yang terjadi menimpa pengunjung atau peserta kemah yang kurang memperhatikan etika. Dikabarkan sebagian besar dari mereka tidak mengindahkan tata krama. Dari bicara kotor, buang sampah sembarangan hingga melakukan tindakan yang melanggar norma kesusilaan. Pemirsa, karena ini tempatnya suasana agak rindang dan gelap, saya harus bawa penerangan satu lilin aja. Tuh ada sosok besar, tuh di ke kiri dikit, nah. Pas di situ ada sosok besar tinggi di sebelah situ tuh. Nah, dia tinggal di situ. Dan di sini. Dan sosok wanitanya tadi di sini ya, Mas? Ya betul. Ini tadi di sini. Nih. Sosok wanitanya di sini. Ya. Nah itu tuh pohon tuh yang tuh. Nah itu. Nah itu tuh yang gerak daunnya. Tuh di sebelah situ. Pertahankan lampu, pertahankan. Nggak ada yang gerak, di sini gerak sendiri. Jadi sosoknya memang di sini banyak gitu, cuman sosok wanitanya lumayan banyak juga sih, Mas. Di sini selain yang sosok di sini di belakang kita persis ini. Betul, tadi ada tekanan ini sekarang sudah mulai ada tekanan. Pas lagi ada tekanan, kita agak mundur. Agak mundur ada tekanan kayaknya. Dia menekan juga, lihat. Ya, saya paham. Ini Mas Didi, gimana apa yang dirasakan? Ya, itu jadi kayak ada dari mereka kan ada banyak nih, Mas. Jadi pas datang angin ke sini. Angin udah mulai ke sini. Ada datang. Dan di sini Mas biasanya selain yang suara kuda tadi, itu ada yang pernah lihat nggak kayak sosok monyet gitu sih, tapi ke atas Gitu ada banyak banget sosok ke atas itu. Kalau yang dari binatang yang paling sering kuda. Kuda. Ya, yang ada asalnya dari sana soalnya. Jarang didengar atau dilihat. Nah, Mas Didi, maaf nih Mas Didi. Ini kan bumi perkemahan ini. Katanya ada yang kesurupan segala ini. Benar, Mas Didi? Iya, kalau kesurupan itu biasanya kembali ke individunya dulu. Di mana mereka mau masuk ke tempat orang lain, ke tempat yang mungkin tidak pernah disinggahi. Intinya mereka juga harus salam dulu, pamit kepada yang punya rumah atau apa. Memang pikiran-pikiran yang kosong tidak boleh melakukan kegiatan di outdoor atau di luar ruangan yang di hutan. Yang kedua, pressure atau tekanan yang dibawa dari rumah. Bahasa Inggris. Logika. Penekanan, pressure. Ya, biasanya ketika ada kegiatan ada yang ditekan, peserta harus seperti ini. Itu sebenarnya juga mempengaruhi fisik seseorang. Itu yang tadi yang kita tanya ke Mas Didi, itu sebenarnya kesurupan tuh siapa yang energi yang masuk? Makin banyak yang dari belakang, Mas. Jadi sebenarnya memang benar kata Masnya. Tuh. Sini ya? Sini Mbak Ria. Sini Mbak Ria.
Ya jadi sosok wanitanya ini suka berpindah-pindah tapi agak cepat ya jalannya. Oh, Suka pindah. ini di pohon ini kali. Karena saya tadi lihat pas di belakang kameramen, cuma saya diam aja. Pas di belakang itu dia pindah lagi pas di center. Ini luar biasa sekali apa yang dikatakan Mas Didi dan Mbak Dea. Saya sangat setuju. Keimanan yang kuat. Itu apa tuh? Mas mau bangun mas? Pemirsa, ternyata Mr. I dan Mas Alam itu lagi mengekspresikan aura atau energi yang ada di perkemahan di daerah Kabupaten Malang ini, di Coban Rondo. Ternyata pelukis Mr. I menangkap sebuah energi di salah satu spot areal ini. Namun tiba-tiba saja ia mengalami kesurupan. Semua gerakannya berada di alam bawah sadar. Apa yang sebenarnya terjadi? Kayunya hati-hati loh, ini ada runcing. Hati-hati. Kamu kalau tidak mau berbicara, kamu keluar. Kamu dengan siapa? Kamu dengan siapa? Kamu dengan siapa? Kamu dengan siapa? Pemirsa, ini Kamu memang bisa berbicara? tadi Mbak Ria sudah Kamu lihat salah di satu sebelah penunggu sini. di sini? Ini belakang Iya. Kapsono sekarang ada persis. Kibotro. Kibotro di sini penguasa. Kenapa kamu marah? Lukisannya udah hampir Kenapa selesai. kamu marah? Ini di sini ada gerbang Mas. Oh, ada gerbang. Di sini ada gerbang. Ada gerbang kan? Ya. Ya, ya, Om. Kamu Oh. penguasa di sini. Ya, ya. Kamu penunggu di pintu gerbang. Iya, ya. Dia penunggu di pintu gerbang. Jadi saya bilang sosoknya tadi banyak di sini. Semuanya berkumpul di sini ya. Iya. Penunggu di pintu gerbang. Iya, ya. Dia penunggu di pintu gerbang. Jadi saya bilang sosoknya tadi banyak di sini. Semuanya berkumpul di sini ya. Iya. Oke, nah pemirsa, ini, nah pemirsa, Mr. Tukul Jalan dimanapun Anda berada, ini kita tadi Mas Alam dan Mr. I lagi ternyata lagi memvisualkan aura atau energi yang ada di bumi perkemahan Kabupaten Malang ini. Apa ini mungkin bisa diceritakan Mas Alam dan Mr. I? Gini Mas Tukul, kenapa yang dilukis tadi gerbang? Karena di sini ada gerbang gaib Mas Tukul. Oh. Jadi kalau gerbang gaib ini yang di sekitar sini merasa terusik, ini yang ada di gerbang gaib ini keluar semua. Oh, ya ini auranya ya. Iya. Makanya tadi berarti banyak yang lempar-lempar udah mulai keluar Sudah ya? mulai keluar karena sudah terganggu dengan aura manusia di sini. Iya. Apa tadi? Saya tuh kayak kok masuk ke ranting-ranting gitu Mas. Jadi masuk dimensi lain gitu. Jadi Mas Alam menggambarkan, jadi Mas Alam tadi masuk energi itu menggambarkan dia masuk ke ranting-ranting, ke alam lain ya, begitu Mas Alam? Iya, itu masuk. Nah, bicara tentang gerbang gaib, pemirsa, Mr. Tukul Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Kita ingat penelusuran tim di lereng Gunung Lawu di Karanganyar, Jawa Tengah. Seperti apa? Kita lihat, berikan berikut ini. Jika bicara tentang gunung, benak kita akan tertuju akan pesona alam dan berjuta mitos yang menyertainya. Mitos berkaitan erat dengan hal-hal bersifat mistis berupa pengalaman spiritual maupun dongeng-dongeng tahayul. Hingga akhirnya semua kisah itu tersudut pada bentangan hijau tak terjamah dengan tinggi ribuan kaki itu. Tentang makhluk tinggi besar, kabut misterius, kerajaan gaib, sampai penampakan hantu wanita bak menjadi santapan wajib bagi pendaki gunung yang berupaya menaklukkan dataran menjulang ke atas tersebut. Berawal dari hal itu, tim Mr. Tukul mencoba menyambangi salah satu gunung yang konon disebut sebagai porosnya Pulau Jawa, yakni Gunung Lawu. Aura magis yang kental terlihat pada gunung yang diyakini sebagai salah satu gunung tua di Pulau Jawa ini.
Kokoh berdiri di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah, gunung ini menyimpan banyaknya misteri yang belum terpecahkan sampai sekarang. Sebagian besar cerita itu merupakan pengalaman pendaki di sepanjang jalur 3.256 mdpl itu. Biasanya kalau ada pendaki yang hilang atau tersesat itu kan kadang mungkin dia mencari jalannya itu dia bingung, gitu, terus perlengkapan kurang komplit. Ya, biasanya tanda-tanda itu kalau dia hilang, biasanya ada hujan badai. Mungkin lihat perempuan cantik, lihat orang pakai baju jubah putih, pakai jubah hijau, kan itu pakaian kebesaran yang lawu sini. Banyak syarat yang harus diperhatikan oleh calon pendaki. Selain fisik dan mental yang prima, pendaki harus memperhatikan sejumlah larangan yang sebab akibatnya sukar diterima akal. Bekal yang harus diketahui calon pendaki lawu adalah dilarang memakai pakaian berwarna hijau pupus, menanggalkan baju bercorak poleng, batik bermotif gadung melati, serta busana dengan bahan dasar benang telon atau mrutus sewu. Larangan di sini pakaian hijau pupus. Dulu kepercayaan dia itu pakaian kebesarannya Brawijaya 5. Jadi waktu Brawijaya 5 lengser ke Prabon, dia kan larinya ke Gunung Lawu kan. Nah itu dia pakaian kebesarannya kan hijau pupus. Jadi dia kayak ditanding itu nggak mau. Tapi secara ilmiah sebenarnya hijau pupus itu kan warna alam sebenarnya. Kain sutra itu sama kalau bisa burung jalak gading itu jangan diganggu. Ada burung jalak gading diganggu, dia jatuh. Nggak boleh bicara kotor, mengikuti peraturan yang ada di Lawu. Jadi kita harus kasarannya kalau di orang Jawa itu kulon nuwun lah, suluk sawan itu. Selain pantangan-pantangan dalam berpakaian tersebut, calon pendaki harus menjaga sikap dan etika mereka. Selain masuk ke alam liar, para pendaki tak ubahnya orang asing yang bersinggungan dengan perkampungan dimensi lain. Dengan kata lain, besar kesempatan mereka berinteraksi dengan ribuan makhluk tak kasat mata dari dunia gaib. Jika tahu memperhatikan adab bertamu, bukan tidak mungkin sebuah rombongan pendaki akan tercecer secara tiba-tiba. Mereka akan sibuk mencari satu sama lain hingga akhirnya satu persatu hilang tanpa jejak. Konon ceritanya kalau di sini mitosnya tidak boleh mengambil jalak gading dan berpakaian warna hijau pupus. Itu konon katanya kalau pendaki bisa hilang. Inilah mitos yang ada di daerah ini. Sendiri apa? Risa. Mas Tukul. Ini Pak Pangat. Pak Pangat. Ya, saya kepala desa Gondosuli. Kepala desa, moga-moga sini. Pak Pangat, kepala desa Gondosuli. Subhanallah, paling tidak beliaunya sudah makan garam banyak dan sudah dengar cerita yang ada di sini tentang pendaki maupun mitos-mitos yang ada di sini. Cerita apa, Pak? Mitos-mitos mungkin pernah dengar dari pendaki maupun orang lain. Oh iya, mitos di Gunung Lawu itu kalau itu pertama kalau mau naik itu ada burung jalak gading. Itu ada yang sebagai penduduk jalan. Itu perlu diperhatikan dan jangan sampai diganggu. Kemudian yang pakai hijau-hijau itu pantangan. Itu banyak baju hijau-hijau atau bawa kain yang berupa hijau itu tidak boleh. Sampai melanggar dia akan terjadi sesuatu. Salah satu contohnya ada yang hilang, ada yang tersesat. Nah, selain itu Pak Pangat, apa aja nih setelah sosok-sosok ada sosok-sosok lain atau suara-suara mungkin Pak Pangat pernah lihat sendiri apa? Itu banyak suara-suara yang didengar tapi tidak ada nyatanya. suara seperti apa, Pak? Suara seperti burung, ada harimau. Jadi kadang-kadang menjadikan suatu keheranan pendaki. Iya. Mas Ahmad, fenomena seperti ini menurut Mas Ahmad itu apa ini? Mungkin Pak Ahmad kan tahu sendiri jarang makan nasi kan? Kalau saya lihat di sini sih seperti ada pasar gaib juga Mas. Iya, market. Kalau Mbak
Iya memang Mas, memang dari tadi begitu datang ke sini banyak sekali ini siapa ya? Kok banyak bentuknya sih seperti manusia Mas gitu. Tapi kalau dilihat secara nyata itu memang tidak ada kayak sakit atau sedih atau menakutkan, tapi benar-benar mereka seperti ikhlas gitu Mas di sini dan tepatnya menurut saya sih aura positifnya lebih banyak gitu. Kalau tadi mendengar Bapak bicara soal mitos, ada beberapa orang yang memang hilang di sini atau mungkin seperti dipermainkan di dalam sini karena memang niat dasarnya pada saat datang ke sini dia memang ingin mengadu nyali gitu. Oh, ya nggak boleh. Mengadu nyali, sengaja memakai semua pantangan yang sudah diterapkan di sini gitu. Kalau yang saya bisa dengarkan dari beliau, apabila seseorang niatnya sudah tidak benar. Ini bener nggak nih Pak? Sekitar di sini ada gerbang gaib di Gunung Lawu ini. Betul. Tapi ada di sebelah sana ya, Mat ya? Iya, harusnya. Di sebelah sana. Tapi di sana juga memang ada seperti penjaga gitu. Sana ya? Ya lebih tahu Mas. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Ada apa di pintu gaib sebelah kanan dan nanti ikuti terus Mr. Tukul. Jalan. Di sini udah cukup dekat sih Mas. Luar biasa. Udah mulai dekat. Maksudnya sudah mulai terlihat gitu. Terlihat dekat tapi sebenarnya jauh sih, cuman besar sekali. Pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Mbak Risa tadi dan Mas Ahmad sudah melihat sinyal kelihatannya dekat tapi jauh ya di sebelah sini di belakang. Warnanya apa sinyalnya Mbak? Keemasan sih Mas. Keemasan. Sama. Ya, keemasan. Tadi kan dia cahayanya kelihatan. Ya. Kalau Pak sendiri pernah melihat juga? Ya. Keemasan juga nih, luar biasa sekali. Ya. Itu pintunya ya, tanda itu pintu gaibnya. Ya, itu seperti menandakan kalau di sini ada sebuah semacam kerajaan kali ya Mas. Biasanya yang ada pintu gaib itu ada yang jaga sosoknya seperti apa? Kebetulan pas tadi dibilang merinding maksudku, itu kebetulan ada yang datang ke depan dan duduk ini maksudku. Oh, mempersilahkan. Sebelah sini. Ya. Pakaiannya apa? Pakaian kerajaan-kerajaan yang kayak prajurit yang jaga ya, pembawa itu. Benar Mbak? Iya, benar seperti itu. Cuman kalau secara ukuran gitu tubuhnya sepertinya 2 kali lipat tinggi manusia gitu. Ya. Ya, itu sih yang membedakan kalau dia bukan makhluk yang biasa-biasa gitu ya kelihatannya. Risa dan Mas, apakah sosok itu ada jelmaan jalak gading itu yang nanti penunjuk jalan itu? Iya Mas, iya. Jadi kalau yang saya bisa dengarkan dari beliau, apabila seseorang niatnya sudah tidak benar atau mau ngapain gitu di sini, dia akan menunjukkan jalan yang salah. Ya, karena setiap orang yang kesini percaya bahwa burung itu akan menuntun ke tempat yang bagus, tapi dia lebih tahu jadi mana yang benar yang salah dia akan tunjukin. Tujuan gerbang itu menuju ke mana nih Mas Ahmad dan Mbak Risa? Sepertinya di puncak sana Mas, yang memang sepertinya agak sulit ditaklukkan ya Pak ya, jalan ke sana itu. Mas Ahmad gimana Mas? Kalau dibilang mungkin kesuciannya lebih masih terjaga dengan sangat baik di atas sana maksudku. Banyak memang yang ingin ke sana tapi dengan niat yang buruk makanya itu, tapi ketika niatnya baik bisa. Rentetan peristiwa mistis ini berkait erat dengan agungnya sejarah masa lalu yang meliputi Gunung Lawu. Di gunung ini terukir cerita tentang misteri keberadaan 2 tokoh legendaris, yaitu Sunan Lawu dan Prabu Brawijaya V. Raja terakhir Majapahit yang memerintah sekitar abad 14. Menurut babat sejarah, beliau mengungsi ke Gunung Lawu hingga akhir hayat akibat pecahnya peperangan. Sampai kini keberadaan makam beliau bak menjadi perbincangan abadi. Ada salah satu versi Brawijaya V meninggal secara moksa tanpa meninggalkan jasad dan jejak apapun. Hingga akhirnya muncul sebuah mitos mengenai adanya spesies burung jalak berwarna gading.
Burung ini memiliki tabir yang sangat sukar diungkap. Tak ada yang tahu waktu tepat burung ini menampakkan diri. Diyakini Jalak Gading ini merupakan jelmaan pengawal Prabu Brawijaya V. Bahkan ada yang menyebut bahwa burung ini merupakan perwujudan langsung dari sang Prabu. Yang jelas burung ini dikabarkan sering menolong sebagai penunjuk jalan bagi pendaki yang kehilangan arah. Nah, pemirsa, Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Kita sudah menuju atau menelusuri kanan kiri lereng Gunung Lawu ini. Nah, apa Mbak Risa yang dirasakan sekarang lebih ke sini? Semakin kuat sih, Mas. Jadi setiap kita melangkah kayaknya diawasi terus sama penjaga ini ya. Mungkin beliau ini sosok yang dominan nih kayaknya, dia yang ada di sini. Mas Ahmad sendiri? Ya, tadi mendengar seperti suara burung yang ngak pas pada saat kita jalan itu. Kayak menandakan seperti mau apa di sini. Secara spesifik gitu siapa nama beliau gitu yang memang terkenal menjaga di sini gitu. Di sini ya Panjolono. Itu apa ya? Suara apa tadi? Panjolono? Iya, Panjolono. Gimana Panjolono itu sebagai pintu gerbangnya mau naik ke puncak Lawu. Jadi kalau secara nyata kita izin ke petugas, tapi secara gaibnya kita harus. Mungkin bisa juga izin secara batin kali ya, seperti minta izin ngobrol tapi ya salam dalam hati. Kita gimana kalau kita langsung ke sana nih? Mau ke sana, Mas? Gimana, Mat? Pak Ades, saya terima kasih atas informasinya dan waktunya. Sama-sama. Dan mudah-mudahan bermanfaat oleh pemirsa di seluruh alam semesta. Pemirsa, saya bersama Mbak Risa sama-sama akan menuju tempat petilasan Banjolono. Ikuti terus, Mr. Tukul Jalan. Kerajaan gaib Gunung Lawu bagaikan diliputi sekar halus tak kasat mata. Tak sembarang orang mampu menembusnya. Konon seseorang harus lebih dulu melewati sebuah gerbang gaib jika ingin menuju ke sana. Diyakini gerbang gaib itu berada di salah satu area lereng Lawu ini. Tepatnya berada di dekat pintu masuk pendakian Cemoro Kandang, Karanganyar. Di sekitar wilayah batas provinsi inilah berdiri sebuah pertapaan yang santer dikenal sebagai Petilasan Eyang Banjolono. Pemirsa, Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang ada. Ini saya sekarang berada di Petilasan Banjolono nih, Mbak Risa dan Mas Ahmad. Dan konon ceritanya beliau penjaga gerbang Gunung Lawu nih. Nah, auranya seperti apa nih Mas Ahmad dulu nih mungkin? Auranya sangat positif, Mas Tukul. Cahaya kemasan yang tadi di sana tuh seperti mengitari di sini juga. Ini, betul. Jadi cahaya kemasannya ya, itu warnanya itu kemasan juga ya. Kalau Mbak Risa? Iya, saya juga melihatnya tadi sekilas seperti melihat. Jadi dulu itu sepertinya seperti sebenarnya Banjolono ini kan seorang satria ya. Tapi begitu kesini menanggalkan kesatriaannya, memakai baju serba putih. Seperti apa contohnya? Keburukan hati, ingin mengharta, mencari harta di gunung. Terus mensucikan diri di sini, ya. Jadi bajunya putih, mencucikan diri sendiri. Ya, padahal sebelumnya kan pakai baju kayak kerajaan gitu ya. Oh, nggak dilepas. Karena merasa di sini nyaman, jadi tarikat dan lemah. Jadi kejayaannya itu ditinggalkan. Ya. Nah, kita akan masuk ya, Mbak Risa ya. Bisa kita akan masuk. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa? Bapak Kasbi.
Bapak Kasbi ini. Bapak Kasbi ini sudah berapa tahun Pak? Sejarah petilasan. Petilasan ini? Iya. Menurut cerita dari nenek moyang kami, ini adalah satu-satunya senopatinya Eyang Lawu. Jadi di puncak Lawu itu ada yang namanya Eyang Lawu, juga ada Eyang Brawijaya. Itu Eyang Lawu itu adalah kerajaan gaib, dan ini adalah senopatinya Eyang Lawu yang menjaga pintu gerbangnya ke puncak Lawu. Wow. Senopatinya kerajaan gaib. Iya, betul. Sunan Lawu. Ini kalau namanya senopati dia yang duluan ke depan itu, yang mengatur strategi. Betul sekali. Iya. Makanya kan dia ditempatkan di pintu gerbangnya. Ini fungsinya untuk apa nih Pak Kasbi? Ruangan ini untuk istirahat ya, untuk peristirahatan. Dan itu juga, dan ini ada ruangan utama, ini untuk meditasi. Tempat ini jadikan tempat meditasi gitu. Ya, sebelah sini. Apa ada sejarahnya di tempat ini? Dulu memang di sini ada batu ya, ada batu, dan itu konon diceritakan bahwa batu itu adalah tempat tinggalnya, atau mungkin dia dulu waktu meditasi Raden Pancolono itu di situ. Memang yang saya tahu sih Mas, kalau ada petilasan itu, seseorang yang punya kekuatan terus bersemedi di situ, biasanya petilasannya pun dijaga oleh sesuatu gitu, atau mungkin seorang senopati juga pasti punya banyak anak buah gitu. Salah satu ada yang ditugaskan di situ, dan ada yang Mata lihat nggak? Ya, di situ saya melihat ada 2 orang sosok. Nah itu namanya Kuncung dan Bau. Tempat tinggalnya di situ. Betul sekali, betul. Betul ya? Betul. Iya 2, emang 2. Iya, ada 2. Iya betul 2. Luar biasa Mbak Risa, dibenarkan oleh Pak Kasbi. Iya betul, memang seperti itu. Luar biasa. Iya. Justru yang saya lihat sih si 2 ini dia mempunyai kayak ada pasukan gaibnya di seperti yang kayak burung itu, salah satunya mungkin kayak burung, terus kayak macan. Saya lihat sih macan ada di sekitaran sana. Itu seperti kayak kalau misalkan ada apa-apa, jadi memerintahkan untuk menjaga area luar yang tadi dingin itu awasin di luarnya, ada informasi apa disampaikan ke. Ya, jadi ada sesuatu yang mau menyampaikan ada bahaya itu. Nah, bisa kita akan menuju ke sana. Coba, boleh Pak? Ya, kalau kepingin meditasi di sini juga bisa, tapi pada umumnya di dalam ini. Ya. Ini ada pohon apa ini Pak? Pohon cemara. Cemara. Iya. Ini kenapa pohonnya di gini Pak? Karena pohon ini termasuk pohon keramat ya. Diselamatkan karena di lingkungan sini ini termasuk tempatnya ini keramat. Sebagai contoh tahun 78 ya. Tahun 79 itu ada erosi di Gunung Lawu. Itu ada lahar dingin turun, yang seharusnya lahar dingin itu kalau menurut logika kami itu mesti arahnya ke sini. Tapi kenapa nggak bisa di sini, malah belok di situ? Ada yang jaga sosok tinggi besar di luar sini seperti itu. Biasa saya ngeliat dan menjaga energinya. Mungkin yang tadi Bapak bilang ada erupsi itu soalnya seperti dibelokkan. Iya, langsung belok nanti. Jadi enggak. Ya, seharusnya lurus ke sini tapi bisa belok. Kalau Mbak Risa sendiri? Saya melihat ini kan saya udah ratusan tahun ya pohon. Pada saat beliau ini meditasi di sini, dia menancapkan kayak menanam sebuah pohon yang nantinya akan menjadi petanda bahwa ini tempat ini pernah. Kalau Mas Samad sendiri? Saya ketarik agak energinya. Salah satu senopatinya mungkin ini udah kayak seolah ingin memberikan informasi. 2 itu. Iya, yang 2 salah satunya ya. Ini udah mulai. Pemirsa, Ahmad didatangi oleh sebuah energi misterius dari ruang lain. Sepertinya ada salah satu sosok pengawal Eyang Pancolono ingin berinteraksi. Ini Mbak Risa sudah ditanya. Selamat malam. Selamat malam. Wah, kalau gila sih atau sih. Maaf, kalau boleh tahu dengan siapa saya berbicara? Mbah Kuncung. Mbah Kuncung. Sebenarnya apa sih yang membuat Mbah mungkin merasa terganggu jika ada orang yang seperti apa yang datang ke sini? Sesumbar. Oh, sesumbar. Ya, selain itu sesumbar, lalu untuk yang lain banyak yang tidak suka dengan hal-hal yang lain. Seperti apa contohnya? Keburukan hati, ingin mengharta,
mencari harta di gunung. Tidak ada yang bisa mengambil harta yang dipendam kecuali atas izin dari Eyang Lawu. Eyang Lawu itu sosok seperti apa dan siapakah beliau? Eyang Lawu adalah guru dari semua makhluk yang ada di sini. Sekali lagi saya ingin bertanya, apakah sebenarnya Eyang Lawu itu ada hubungannya dengan Eyang Brawijaya ataukah memang mereka adalah orang yang sama? Berarti mereka orang yang berbeda. Tapi keduanya berhubungan erat. Punya ikatan batin. Ketika Eyang Brawijaya mencari ketenangan, mencari hidayah, maka dia selalu bertirakat di atas tempat kami berada. Tempat Eyang Lawu. Gimana Mak tadi? Beliau sosoknya terus merasakan sosoknya apa? sebetulnya agak baik, tapi agak tegas ya lebih. Iya, tegas kalau gini. Kalau misalnya memang ada yang macam-macam dengan ucapan itu, dia hanya tidak mensukai kalau ketika orang yang mengucap meskipun dia sadar langsung seperti yang macan tadi saya bilang itu langsung. Mungkin ada pesan apa sama pemirsa Pak Kasbi, pemirsa atau pengunjung di sini? Etika, sopan santun. Yang jelas di sini apa yang menjadi kehendak saudara yang berkunjung ke Panjolono, itu pun kalau ke Puncak Lawu harus mempunyai jiwa yang bersih dan tidak boleh menyombongkan diri. Ya, pemirsa, sekarang saya dengan Mr. I sedang berada di petilasan Banjilono ya. Dan tadi kita udah lihat keliling di atas juga ya. Seperti apa kira-kira auranya nih Mas Ali? Sebenarnya ada aura positif. Cuma karena manusia yang datang ke sini ini kadang doanya itu macam-macam. Itu yang saya lihat juga. Akhirnya aura-aura negatif masuk juga ke situ. Akhirnya gumpal, akhirnya lebih dominan aura negatifnya. Nah, sosoknya Eyang Banjilono tersebut itu sendiri tuh sebenarnya apa sih asal usulnya? Kalau boleh saya tahu. Kalau asal usulnya saya lihat Eyang Banjilono itu dulu dari zaman kerajaan zaman dulu dia ditugaskan untuk menjaga pemandian wilayah sini. Karena wilayah sini itu sering-sering disinggahi oleh putri raja atau pangeran-pangeran. Akhirnya yang Banjilono itu di sini lama-lama dia mungkin karena keteguhannya kepada yang di atas menciptakan sesuatu di sini ini yang mempunyai aura yang sangat besar sekali sampai sekarang akhirnya didatangi orang. Katanya dia mempunyai kekuatan juga katanya. Iya. Seperti apa itu macam kekuatan? Kalau kekuatannya itu yang saya lihat dia mempunyai kekuatan bisa seperti ada pendampingnya itu seekor harimau. Nah, tadi saya mau tanya. Beratan dan Yen Bus bangun. Sebenarnya yang saya lihat di atas itu ya pemirsa, itu ada beberapa energi. Saya lihat ada beberapa lumayan banyak juga sih, lumayan banyak juga. Dari sebelah atas saya tadi udah lihat ada beberapa juga. Dan itu bukan cuma 3, lebih dari 3. Itu apa ya saya lihat itu ya? Gini, selain kekuatan yang berbentuk seperti harimau, dia juga punya kekuatan yang bisa dikatakan itu seperti energi yang sangat besar sekali. Jadi siapapun yang mengganggu tempat ini energi akan muncul seperti makhluk-makhluk yang besar-besar, yang kadang bentuknya itu ada yang seperti kera, raksasa, gede sekali gitu, rambutnya panjang. Baik, misalnya kita langsung aja ke tempat yang Singgang Putranya yuk. Seperti apa? Ayo pemirsa yuk. Lebih berat auranya, malah sampai pusing loh. Ya gini, karena kita menuju ke Sendang ini sebenarnya di jalan ini banyak makhluk-makhluk yang berdiri. Kalau kita lihat ini tadi di pohon tadi yang kita lihat ada berdiri itu kan? Berdiri sampai ke sini. Karena apa? Makhluk-makhluk yang ke sini mungkin kebiasaan karena ada orang ke sini ngasih apa, akhirnya seperti mengharapkan sesuatu makhluk ini. Nah, ini aja udah kalau Mbak Vicky mungkin bisa melihat di sebelah situ. Cewek. Itu sudah ada cewek itu.
Di sekelilingnya itu juga banyak juga tuh. Banyak sekali. Mau lihat masuk seperti apa yuk? Ya pemirsa, seperti inilah. Dan kalau bisa diceritakan, ini bangunan belum ada zaman dulu seperti apa sosoknya? Bisa diterangkan. Bentuk-bentuk seperti sendang. Sebenarnya sih bukan hanya 2 ini, kalau dulunya itu banyak. Cuma karena mungkin akibat kejadian alam banyak yang tertimbun gitu. Tempat ini kalau kita lihat secara kita siapapun yang bisa melihat, ini sudah sesak dengan makhluk-makhluk yang sudah penuh ke sini. Makanya kita akan merasakan di sini meskipun lebih pusing lagi, meskipun tempatnya ada yang terbuka, ada air, biasanya kan sejuk kan. Ini malah lebih panas kayak seperti gumpalan yang menghimpit kita. Sejuk di kaki, tapi kayaknya kepala tuh sakit. Panas, gak enak, iya. Itu yang saya rasakan. Roton dan Nien Bus, bangun. Apa yang sesungguhnya terjadi? Tiba-tiba saja pelukis Mr. I melantunkan alunan tembang Jawa. Suaranya lirih mengalun namun serta-merta berontak dengan hebat. Sepertinya ada sebuah pesan yang ingin disampaikan sosok yang merasuk di badannya. Hingga klimaksnya, sosok ini berlari menuju salah satu sendang penjelasan Eyang Banjolono, sang penjaga gerbang gaib Gunung Lawu. Pemirsa, kenapa tadi pelukis Mr. I sewaktu melukis hampir selesai, ketarik ke sini dan harus menyentuh air ini. Karena ini tadi perwujudan yang dari kekuatannya Mbak Banjolono yang berbentuk macan, berbentuk harimau, ini masuk dan harus mengambil air di sini. Kalau sudah mengambil air di sini, dia akan lepas. Mister itu lama banget ya datangnya. Dari tadi tuh suasananya makin malam, makin dingin, dan makin banyak yang mau datang, mau masuk gitu ke dalam badan saya. Nah ini akhirnya datang juga. Ini adalah gambar dari yang Banjolono. Oke. Nah ini sendiri adalah gambar dari ini gerbangnya. Gunung Lawu. Ya. Oke, bisa diceritakan. Gunung Lawu, gerbang gaib menuju ke Gunung Lawu yang sebenarnya sih di Gunung Lawu itu ada kerajaan gaib gitu. Iya. Jadi ini gerbangnya. Gerbangnya. Bisa dilihat ya pemirsa ya. Ini adalah gambar dari yang Banjolono. Ini macan yang dilihat. Ya, macan yang dilihat saya baru lihat. Dan di sini adalah kayaknya gambar apa? Sepertinya pengikut-pengikutnya ya. Pengikut-pengikutnya gitu. Nah, kalau tadi dilihat bahwa sebenarnya di sini katanya ada gerbang yang sangat berlapis-lapis, iya, ya kan? Benar. Nah, bisa dijelaskan nggak sih sebenarnya asal usul menuju gerbang itu sendiri sebenarnya seperti apa sih gambarnya sehingga bisa adanya kerajaan gaib tersebut? Gini Mbak Wiki, jadi sebenarnya gerbang yang berlapis-lapis, gerbang gaib ini terbentuk mulai zaman sebelum ada manusia di sini.
Memang tempatnya kerajaan gaib. Setelah adanya manusia di muka bumi ini, terutama di daerah sini, ini gerbang ini mulai seperti tabir terbuka gitu, sedikit, lama-lama kuat. Tapi orang yang bisa memasuki gerbang ini, satu karena manusianya sendiri mungkin punya hati yang suci. Nomor dua lagi, atau kehendak daripada makhluk gaib ini ingin menarik manusia ini masuk ke dalam gerbang gaib ini. Bisa mengetahui lebih lanjut seperti apa gerbangnya. Dan salah satunya adalah di Gunung Lawu ini. Oke, misteri sebenarnya Puncak Lawu itu sendiri sebenarnya seperti apa sih? Ya, gambarannya? Kalau gambarannya sih menurut saya Puncak Lawu itu sebuah seperti kalau saya lihat itu kayak sebuah kerajaan, kerajaan yang bisa dikatakan lumayan besar, jadi kerajaan gaib. Cuma yang kerajaan gaib Gunung Lawu dia nggak pernah meninggalkan dari daerahnya. Legenda adalah prosa rakyat yang dianggap pernah benar-benar terjadi. Tak dapat dipungkiri, ceritanya rentan mengalami distorsi dari masa ke masa. Namun terlepas dari itu, dalam sebuah cerita legenda tersimpan nilai-nilai moral yang sangat luhur. Nah pemirsa setia Mr. Tukul Jalan-Jalan, sampai jumpa di episode-episode yang tak kalah seru mendatang. Ambil sisi positif dari tontonan Mr. Tukul Jalan-Jalan, yang negatif jangan diambil. Kekuatan yang tidak bisa tertanding adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Tunggu akan hadir di tempat Anda. Siap-siap oleh-oleh. Kalau nggak dikasih, aku mau beli sendiri sama teman-teman. Gitu terus, Mr. Tukul Jalan-Jalan.